Halo rekan-rekan aparatur sipil negara. Tugas utama kita semua akan melayani publik ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, program yang sudah kita siapkan susah payah, pesan yang kita susun, itu beneran nyampe nggak ya ke masyarakat? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng cara yang lebih cerdas untuk menjawab pertanyaan itu. Yuk kita lihat gimana caranya data bisa jadi kompas baru kita dalam berkomunikasi. Kita semua pasti familiar banget sama skenario ini. Kita udah kerja keras nih, ngerancang program keren, bikin rilis press soal bantuan sosial baru, terus kita sebarin ke semua kanal yang kita punya. Tapi setelah semua usaha itu, seringkali ada satu pertanyaan besar yang ngeganjel di kepala. Pertanyaannya, nyampe nggak sih pesan kita itu? Apa masyarakat paham persis seperti yang kita harapkan? Atau jangan-jangan semua kerja keras kita itu cuma, ya lewat gitu aja, tanpa bekas, tanpa dampak? Ini kan tantangan kita sehari-hari sebagai komunikator pemerintah. Kenyataannya, tanpa ada bukti atau data, semua strategi komunikasi kita itu intinya sih cuma tebak-tebakan. Kita berasumsi audiens kita ada di platform A, kita nebak mereka bakal suka sama pesan B, dan kita berharap kampanye kita berhasil. Menebak-nebak kayak gini tuh resikonya besar dan gak efisien, apalagi kalau kita pakai anggaran negara kan? Untungnya, sekarang ada cara yang jauh lebih baik. Sebuah pendekatan yang bisa mengubah tebakan jadi kepastian dan mengubah intuisi jadi sebuah strategi yang terukur. Nah, inilah yang kita sebut dengan komunikasi berbasis data. Gampangnya gini deh, ini semua adalah tentang mendengarkan apa yang publik katakan lewat jejak digital mereka, terus kita pakai wawasan itu untuk ngobrol sama mereka dengan cara yang lebih kena. Jadi ini bukan soal angka-angka yang rumit, sama sekali bukan. Ini soal gimana kita bisa memahami masyarakat yang kita layani dengan jauh lebih dalam. Perbedaannya tuh kerasa banget. Kalau dulu kita mungkin sering pakai feeling atau kayaknya begini deh. Sekarang kita bisa bergerak berdasarkan bukti nyata. Kalau dulu dampak program itu susah diukur, sekarang setiap rupiah yang kita keluarkan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan yang paling penting, komunikasi kita itu berubah. Dari yang tadinya cuma berbicara kepada publik, sekarang jadi berdialog dengan publik. Oke, kedengarannya bagus ya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita mengubah tumpukan data yang kelihatannya ribet itu jadi sebuah strategi komunikasi yang cerdas dan efektif? Yuk, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah paling pertama, dan ini kuncinya, adalah mendengarkan. Kita bisa pakai alat-alat sederhana kok, misalnya Google Analytics buat lihat gimana sih perilaku masyarakat di situs web kita. Atau pakai social listening tools buat nguping apa sih yang lagi mereka obrolin soal instansi atau isu kita di media sosial. Misalnya kita jadi tahu keluhan apa yang paling sering muncul. Ini tuh beneran kayak telinga digital kita untuk mendengar suara publik. Tapi penting banget buat diingat ya, ngumpulin data itu baru langkah awal. Tujuannya bukan buat numpuk-numpuk angka, tapi untuk menemukan cerita atau wawasan di baliknya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari angka-angka ini tentang kebutuhan, kekhawatiran, dan juga harapan masyarakat? Nah, biar nggak bingung baca datanya, kita perlu kenal sama beberapa metrik kunci atau KPI. Ada jangkauan yang ngasih tahu kita berapa banyak orang yang lihat pesan kita. Terus keterlibatan yang nunjukin berapa banyak yang ngasih respon. Ada juga sentimen buat ngukur responsnya positif atau negatif. Dan terakhir, konversi. Ini penting buat lihat apakah mereka akhirnya melakukan aksi yang kita mau, misalnya mendaftar sebuah program. Jadi, kalau kita rangkum, prosesnya itu simple banget, cuma 3 langkah mudah ini. Pertama, dengarkan publik lewat data. Kedua, pahami data itu buat nemuin wawasan berharga. Dan yang ketiga, baru kita rencanakan strategi komunikasi berdasarkan wawasan tadi. Jadi bukan lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan bukti yang kuat. Nah, ini bagian yang paling seru. Salah satu kekuatan terbesar dari pendekatan ini adalah kita akhirnya bisa ngebuktiin hasil kerja kita. Kita bisa nunjukin secara nyata apa sih dampak dari setiap kampanye atau program komunikasi yang sudah kita jalankan. Ada kutipan bagus yang bilang begini, dan ini pas banget. Kalau kita nggak bisa mengukur keberhasilan sesuatu, gimana caranya kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya? Pengukuran itu jadi kunci, bukan cuma untuk akuntabilitas, tapi juga untuk perbaikan yang terus-menerus. Dan ini nih, contoh konkretnya. Gimana kita bisa melaporkan hasil kerja kita? Dengan kerangka kayak gini, kita itu nggak cuma lapor angka kepimpinan, kita lagi bercerita pakai bukti. Kita bisa tunjukkan dengan jelas. Ini loh target kita, ini hasil yang kita dapat, dan ini rekomendasi kita ke depan. Laporan kayak gini jadi alat yang sangat kuat untuk justifikasi anggaran dan pengambilan keputusan strategis.
Pada akhirnya, semua ini tuh bukan cuma soal teknik komunikasi loh. Ini adalah tentang visi yang lebih besar. Bagaimana kita, sebagai abdi negara, bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi, intinya jelas banget ya. Dengan pakai data, kita itu nggak cuma kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Pesan kita jadi lebih efektif, anggaran lebih efisien, dan yang paling krusial, kita bisa membangun kepercayaan publik karena mereka merasa didengarkan. Dan semua ini membantu kita mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Jadi, jangan anggap ini sebagai kerjaan tambahan ya. Anggap ini sebagai sebuah evolusi dari cara kita melayani. Dengan memahami publik secara mendalam lewat data, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih responsif, lebih relevan, dan lebih bermakna. Dan bukankah itu inti dari pelayanan publik? Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua bukan lagi kenapa kita harus melakukan ini, tapi gimana kita bisa memulainya. Gak perlu langsung bikin perubahan besar kok, coba pikirkan satu langkah kecil saja. Mungkin dengan mulai rutin melihat data pengunjung situs web Anda, atau membaca komentar di media sosial instansi dengan lebih sistematis, langkah kecil itulah yang menjadi awal dari perubahan besar. Semangat mencoba!